Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui channel ini kita tetap bisa bersekutu, tetap bisa beribadah bersama, boleh memuji dan menyembah Tuhan. Nah, bagi saudara yang merasa diberkati oleh Tuhan lewat channel ini, saudara bisa subscribe dan juga men-share-nya kepada saudara, sanak famili maupun teman-teman saudara untuk kita boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya, kita bersyukur jika hari ini kita boleh datang beribadah melalui ibadah online. Saudara-saudara semuanya, ibadah itu adalah momen ketika kita datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik hanya kepada Tuhan saja. Maka dari itu, mari sama-sama kita mulai ibadah kita hari ini dengan sungguh-sungguh. Karena kita sadar, ibadah kita bisa kita jalani karena anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal patut dipuji. Saudara-saudara, hidup di dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam pilihan. Pilihan tentang usaha, pilihan pasangan hidup, dan berbagai macam pilihan yang lainnya. Dan kita harus memilih. Mungkin seringkali kita bingung, karena memang dalam hidup ini kita harus memilih dan pilihannya itu semuanya baik, tetapi ya kita cuma bisa memilih salah satunya saja. Selain berbeda dengan anugerah keselamatan yang kita dapatkan dalam Yesus Kristus. Dan itu bukan karena kita yang memilih, tetapi anugerah Allah yang telah memilih setiap dari kita. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian, kita lanjutkan, kita sembah puji Allah kita. Bagi Allah kita, mulia sembah Raja mulia. Yesus
puji, kami agungkan, kami tinggikan ya Tuhan. Kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Mari kita mau naikkan pujian sungguh indah. Mari kita mau naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita. Untuk menunjukkan betapa besarnya kasih dan pengorbanan Tuhan. Begitu mulia dan berharganya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu
Saudara-saudara semuanya, mari sama-sama kita menaikkan beberapa pokok doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu, kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu saja. Pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami di dalam Kristus dan setiap warga negara Indonesia yang mungkin sedang positif COVID-19, mereka sedang bergumul dengan virus ini. Tuhan, kami tahu ini bukanlah hal yang mudah dalam fase hidup mereka, tapi biarlah Engkau yang bermurah hati, Engkau yang beranugerah kepada mereka, Engkau yang tolong sembuhkan mereka melalui setiap obat-obatan, istirahat, vitamin yang dikonsumsi. Dan lupa juga kami berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka karena pandemi COVID-19 ini yang tidak kunjung selesai. Mereka harus terus berjuang setiap harinya supaya mereka dapat memberi makan keluarga mereka dan diri mereka sendiri. Tuhan, kami mohon anugerah belas kasihan-Mu saja, biarlah Engkau Allah yang bermurah hati, Engkau yang bertindak sesuai dengan kebesaran kasih-Mu itu. Dan jangan lupa juga kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap orang-orang yang rela untuk membantu setiap pasien COVID-19, untuk tenaga medis, dan juga menyerahkan untuk proses vaksin COVID-19 yang terus dilangsungkan khususnya di Indonesia. Tuhan, kami memohon agar setiap proses yang berlangsung ini bisa berjalan dengan baik sehingga akhirnya Indonesia dan seluruh dunia bisa terbebas dari virus COVID-19 ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Saudara-saudara, selanjutnya kita juga akan menaikkan doa-doa syukur kita kepada Tuhan, karena kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap dari kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur dalam kondisi seperti ini pun kami masih dapat melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap dari kami. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang sudah pulih dari COVID-19, virus COVID-19 ini. Kami bersyukur jika mereka masih boleh diberikan kesempatan untuk hidup sekali lagi. Biarlah ketika mereka menyadari hal ini, mereka mau terus memberikan yang terbaik hanya kepadamu saja, tidak asal hidup saja, tapi mau menjalani suatu kehidupan yang bermakna dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan tidak lupa juga kami bersyukur untuk setiap bisnis dari orang-orang masyarakat di Indonesia yang boleh pulih, karena kondisi di tahun 2021 sudah mulai kondusif. Dan biarlah dalam kondisi yang seperti ini pun mereka dapat terus bersyukur, mereka tidak mengeluh, tapi mereka dapat bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Kau berikan kepada mereka. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan untuk kehidupan setiap dari bangsa Indonesia. Kami mau biarlah setiap masyarakat di Indonesia dapat melihat sisi kebaikan dari COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dan juga perjamuan kudus hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Willy. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa kembali berbagi firman Tuhan kepada saudara sekalian. Nah, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh diberi anugerah, kesempatan untuk kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh berbicara kepada kami. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau menerangi kehidupan kami. Engkau menuntun kami. Dan berbicara kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan berkaitan dengan ucapan Yesus, yaitu akulah pintu. Diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka Yesus sekali lagi berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sedemikian jauh pembacaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan sebuah gambaran, yaitu pintu. Sebuah perkenalan diri yang agak aneh bagi kita hari ini. Kita sulit untuk memahami ada orang yang memperkenalkan dirinya, aku adalah pintu. Bagi kita mungkin lebih gampang untuk memahami ketika ada orang yang memperkenalkan dirinya, aku adalah bisnismen, aku adalah pemilik perusahaan itu, aku adalah seorang dokter, atau aku seorang guru, dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita ketika ada orang memperkenalkan dirinya, aku adalah pintu, ini merupakan sesuatu yang agak janggal bagi kita. Tetapi tidak demikian bagi orang Israel. Mereka memahami karena mereka hidup di dalam konteks yang sama. Seperti halnya kita memahami ketika ada orang memperkenalkan dirinya, aku seorang dokter, aku seorang guru. Kita memahami dan orang Israel pun juga memahami apa yang dimaksud oleh Yesus. Nah, saudara, kita akan melihat apa sih sebenarnya ketika Yesus mengatakan aku adalah pintu, maksudnya apa? Maknanya apa? Nah, saudara, kisah perjalanan seorang teolog bernama George Adam Smith mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita tentang makna yang Yesus sampaikan ketika dia melakukan sebuah perjalanan ke Israel. Nah, saudara, di dalam perjalanannya ke Israel dia berjumpa dengan seorang gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Nah, yang menarik perhatian dari Adam Smith adalah yaitu ketika dia melihat kandang domba itu. Nah, saudara, pada waktu dia melihat kandang domba itu, yang menarik perhatiannya adalah kandang domba itu tidak punya pintu, hanya punya lubang untuk domba-domba itu masuk, tetapi tidak punya pintu. Dengan penasaran lalu dia bertanya kepada gembala itu, ini pintunya mana? Gitu. Kenapa kandang ini tidak punya pintu? Gitu. Apakah domba-domba ini aman ketika dia tinggal di kandang seperti ini yang tidak punya pintu? Gitu. Nah, saudara, gembala itu menjawab, gitu. Dia mengatakan, ya aman katanya, karena akulah pintunya. Nah, saudara, Adam Smith makin bingung, maksudnya apa gitu. Lalu dia tanya kepada gembala itu, maksudnya apa? Maksudmu apa? Mengatakan, akulah pintu. Nah, saudara, gembala itu akhirnya menjelaskan, ya akulah pintunya. Ketika sore menjelang, lalu domba-domba itu dibawa masuk ke kandang, dan semua domba-domba itu setelah di dalam kandang, maka dia mengatakan, aku akan berbaring di depan pintu ini. Sehingga tidak ada domba yang bisa keluar masuk gitu. Juga tidak ada binatang buas atau pencuri yang bisa keluar masuk.
kecuali mereka harus melalui aku. Karena akulah pintunya. Nah, saudara, inilah makna dari perkataan Yesus ketika dia mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Artinya Yesuslah jalan keselamatan itu. Dialah aksesnya, dialah adalah jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, Yesus bukan hanya sekedar akses, bukan hanya sekedar jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi di sini juga mau menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya akses itu. Yesus satu-satunya jalan masuk itu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan kandang pada waktu itu sangat menarik sekali. Kandang itu terbuat dari batu yang ditumpuk sedemikian tinggi sehingga tidak ada binatang yang bisa masuk dengan bebasnya di situ. Dan diberikan satu pintu, cuma ada satu pintu. Satu akses untuk masuk. Artinya apa? Tidak ada binatang lain termasuk domba ini juga bisa masuk kecuali melalui pintu itu. Artinya apa? Yesuslah satu-satunya pintu. Yesuslah satu-satunya akses. Yesuslah satu-satunya jalan masuk. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Dia. Di sini mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya jalan ke dalam kerajaan surga itu. Seperti juga yang diungkapkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau masuk melalui pintu itu? Sudahkah engkau masuk melalui Dia? Saudara, ingatlah bahwa pintu bukan hanya sekedar akses keluar masuk, tapi pintu juga menentukan posisi kita. Kita ada di dalam atau kita ada di luar. Nah, pertanyaannya, saudara, ada di dalam atau ada di luar kerajaan surga? Tidak bisa kita netral. Tidak ada pilihan yang netral, tidak ada pilihan untuk di tengah-tengah pintu. Pilihannya cuma ada satu, yaitu engkau ada di luar atau engkau ada di dalam. Nah, saudara, kalau saat ini engkau ada di luar dan engkau hidup di dalam pergumulan dengan dosamu, engkau hidup di dalam segala kepahitan hidup, engkau di dalam keputusasaan atau engkau merasa ditolak, seperti halnya yang dialami oleh orang buta di dalam Injil Yohanes pasal 9 di dalam perikop sebelumnya dari yang kita baca ini, bagaimana orang buta itu ditolak oleh pemimpin agama oleh karena kebutaannya dianggap sebagai kutukan dosa. Dia dianggap orang berdosa dan dia dikucilkan oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Tetapi Yesus justru menawarkan kepadanya. Yesus justru menerimanya dan dia mengatakan, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, barang siapa yang percaya kepada aku, barang siapa yang menerima aku, ia akan selamat. Saudara, sebagaimana ia menawarkan jalan keselamatan itu kepada orang buta itu. Bagaimana dia menerima orang buta itu yang telah diusir oleh pemimpin agama pada waktu itu. Demikian juga dia menawarkan tawaran yang sama kepada saudara. Dia mengatakan, akulah pintu, datanglah, masuklah melalui aku, sehingga engkau ada di dalam kawanan domba gembalaannya. Hari ini maukah engkau menerimanya? Hari ini maukah engkau percaya kepadanya? Hari ini maukah engkau masuk melalui pintu itu? Ingatlah bahwa pintunya selalu terbuka untukmu. Kapanpun engkau datang, Dia selalu menerima engkau. Itulah tawaran yang diberikan oleh Yesus. Nah, saudara, Yesus bukan hanya sekedar menawarkan keselamatan kepada kita, tetapi Dia juga menjamin akan keselamatan kita. Dia menjamin dengan pasti bahwa kita akan selamat dan kita akan berjumpa dengan Allah. Kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, di dalam ayat 9 itu, Yesus di situ menggunakan sebuah ungkapan yang sangat terkenal di kalangan orang Yahudi, yaitu istilah masuk dan keluar. Saudara, istilah masuk dan keluar bagi orang Yahudi itu merupakan cara bagaimana mereka melukiskan tentang hidup yang aman dan tentram. Itu hidup yang aman dan tentram. Jadi jika sebuah negara itu aman, orang bisa keluar masuk di sana dengan tanpa rasa takut. Itu menunjukkan sebuah negara yang aman. Saudara, di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, juga banyak sekali dipakai istilah keluar masuk ini. Untuk menggambarkan bagaimana Allah memberkati umatnya. Bagaimana Allah menjaga umatnya. Bagaimana Allah melindungi umatnya dengan aman dan tentram. Saudara, Mazmur 121 ayat 8. Satu mazmur yang saya sukai dan sering saya pakai untuk doa berkat. Menggambarkan kepada kita bagaimana Tuhan menjaga umatnya. Dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah jaminan Tuhan kepada umatnya. Lalu juga di dalam Ulangan pasal 28 ayat 6 dikatakan, berkat
dari Tuhan kepada Musa, melalui Musa kepada umat Israel diungkapkan seperti ini. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Inilah berkat Tuhan bagi umat Israel, bagi umatnya. Bahwa mereka terjamin aman di dalam Tuhan. Saudara, karena itu pada waktu Yesus mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, orang Yahudi langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Yesus bukan hanya sekedar akses kepada Allah, tetapi juga dia memberikan keamanan, dia memberikan perlindungan, dia memberikan sebuah jaminan yang pasti kepada umatnya. Karena itu saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita ketika kita ada di dalam Kristus. Ia pelindung kita, ia memberikan keamanan kepada kita. Saudara, tenang bukan pada waktu kita tahu bahwa hidup kita ini terjamin aman. Di tengah-tengah hidup yang tidak pasti ini, tetapi kita mendapatkan sebuah jaminan, itu membuat hidup kita tenang. Nah, saudara, salah satu faktor yang seringkali membuat orang itu sulit sekali untuk masuk atau takut masuk ketika ditawari asuransi adalah yaitu jaminan kepastiannya bahwa dana mereka akan cair. Ketika mereka tidak yakin bahwa dana mereka akan cair pada waktu mereka membutuhkannya, pada waktu mereka sakit, itu mereka biasanya sulit untuk diajak masuk gitu. Tetapi ketika ada perusahaan asuransi yang bisa menjamin bahwa ini akan cair gitu. Pada waktu kamu sakit, kamu butuh dana, akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan asuransi. Nah, itu membuat orang itu akan tenang. Ketika dia mempercayakan hartanya atau dia masuk ke asuransi itu, menjaminkan hidupnya di asuransi itu. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Yesus menjamin hidup kita. Dan juga dia menjamin keselamatan kita. Dia mengatakan tidak ada yang bisa merampasnya hidup kita, keselamatan kita dari tangan Yesus. Dia memberikan sebuah jaminan yang pasti. Seperti juga yang diungkapkannya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 29. Dia katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, lihatlah bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan sebuah jaminan yang berlapis. Dia mengatakan, aku akan memberikan hidup yang kekal. Dan itu pasti selama-lamanya. Dan bahkan dia menjamin dengan dirinya sendiri. Juga dijamin oleh Bapa. Sebuah jaminan yang pasti, yang berlapis. Menunjukkan bagaimana Tuhan menjamin keamanan kita di dalam Dia. Karena itu saudara, saya rindu kita tidak pernah ragu lagi ketika kita mempercayai Dia. Melainkan kita dengan yakin untuk mengiring Dia. Karena kita percaya bahwa Dia yang telah menyelamatkan kita. Dia juga yang memberikan rasa aman kepada kita. Dia menjamin kehidupan kita. Sehingga kita pun bisa menikmati hidup yang penuh dengan sukacita di dalam Dia. Karena itu saudara, Yesus berkata, akulah pintu. Masuklah melalui aku. Engkau akan menerima satu hidup yang berkelimpahan. Hidup yang penuh sukacita. Hidup yang terjamin aman di dalam Dia. Maukah engkau menerima Dia? Maukah engkau datang kepadanya? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kami punya Allah yang boleh menawarkan jalan keselamatan kepada kami. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah keberdosaan, di tengah-tengah bagaimana dunia seringkali menolak kami karena kami ini tidak sempurna. Di mana kami ini penuh dengan kelemahan. Tapi kami bersyukur Engkau mau menerima kami. Pintumu selalu terbuka untuk kami. Dan bukan hanya itu Tuhan. Engkau juga memberikan jaminan dalam hidup kami atas keselamatan kami. Di mana Engkau menjamin dan memberikan rasa aman di dalam Engkau. Dan kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Biarlah kami yang sudah percaya kepada Engkau. Biarlah kami tidak pernah khawatir dalam hidup kami. Karena kami punya gembala yang baik. Karena kami punya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Yang senantiasa menjamin kehidupan kami. Buat kami yang hari ini mungkin belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan pintumu selalu terbuka. Dan anugerahmu selalu dicurahkan. Sehingga mereka yang masih hidup di dalam dunia ini, masih hidup dalam kegelapan, ketika mereka melihat Engkau, boleh-boleh mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Sakramen ini diadakan atas perintah Tuhan dan juga menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Nah, sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan diri kita. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mau datang kepada Dia supaya kita betul-betul datang dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, hati yang sungguh-sungguh taat kepada perintahnya. Kita mau datang dan menerima dengan iman akan roti dan anggur ini. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan terlebih lagi hari ini kami boleh diundang semeja dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh duduk bersama untuk menerima akan perjamuan kudus-Mu. Dan Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami juga mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami, sehingga ketika kami boleh menerima roti dan anggur ini, kami boleh dilayakkan oleh Engkau sendiri. Engkau berkenan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati dan sertai untuk sakramen perjamuan kudus yang sebentar kami akan terima. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Lalu Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah itu Ia mengambil cawan. Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saya undang kita sama-sama berdiri. Saudara bisa menyiapkan untuk roti dan anggur. Mari kita akan sama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita. Dengan iman, dengan ucapan syukur, kita mau menerima roti ini. Mari kita makan. Mari kita dengan iman, dengan ucapan syukur mau menerima anggur yang melambangkan darah Kristus. Mari kita minum. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kepada-Mu untuk kami boleh menikmati akan perjamuan ini. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Oleh karena karya-Mu di atas kayu saliblah, kami manusia berdosa ini boleh disucikan. Kami yang hina ini boleh menjadi manusia yang mulia. Dan sekali lagi kami bersyukur untuk kasih-Mu, dan kami boleh menikmati kehidupan di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat ini kasih Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk boleh menerima berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.